agama kita, wabil khusus bab akidah, wabil khusus tentang sesosok manusia yang disebutkan oleh para nabi, yang dijelaskan oleh para nabi, sifat-sifatnya, fisiknya. Dan para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW justru memerintahkan kita untuk menjauh, sehingga kalau Dajjal yang beneran aja suruh menjauh, yang sebenar-benarnya Dajjal aja kita suruh menjauh, apalagi yang Dajjalan yang etok-etok, ngaku-ngaku ngomong sekti tapi gak sakti, ngomong punya ini punya itu tapi gak punya. Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyan'a an, siapa yang mendengar kemunculan Dajjal atau keberadaan Dajjal, maka hendaknya menjauh. Fa wallahi, demi Allah, inna rajula la yatihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun, ada orang yang dia waktu ada Dajjal itu dia mengira saat itu dia beriman, di atas keimanan, semongso imannya kuat gitu. Fayattabi'uhu mimma yab'asu bihi minasyubhat. Nah, karena melihat syubhatnya Dajjal, bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, dan berbagai macam hal-hal yang di luar nalar, kalah. Makanya kadang ada dan ada ustadz itu yang kemudian aku mendakwahi wong itu sing ra cetha ning diskotik. Ya niatnya bagus, tapi yang namanya inna nafsal amaratum bisu, yang namanya hati jiwa itu nyuruh yang jelek-jelek gitu kan. Maka ya wallahu alam, terkadang malah jatuh ke dalam fitnah tersebut gitu. Kemudian beliau SAW mengatakan aulima yab'asu bihi minasyubhat, bisa juga dia kemudian mengikuti subhat-subhat yang muncul. Hakadha qala, maka seperti inilah disampaikan kepada kita semua. Sehingga Nabi SAW dalam kesempatan yang lain mengatakan la yafirranna nasu minad dajjal minal jibal, sesungguh orang-orang pada saat Dajjal keluar akan melarikan diri menghindarinya sampai ke gunung-gunung. Ini tentu orang-orang yang bisa mengukur diri gitu, tahu diri, nek saya itu punya iman, ning ketika berhadapan dengan orangnya belum tentu kuat gitu untuk membendung. Makanya jangan pernah mencoba-coba ngetes iman gitu. Dalam artian nek bisa menghindar itu lebih baik. Sama kayak cah nom-nom itu, aku main kekancan karo sapa wae gak apa-apa. Lho temenmu pemabuk gitu, gak apa-apa. Nanti yo tak kandhani. Nah, maka harusnya seorang itu mengukur dirinya. Seperti apa pergaulannya? Apakah memang selama ini dia itu bisa mewarnai atau jangan-jangan terwarnai? Makanya ada kajian ibu-ibu yang saya ngisi di Jogja itu pernah ditanya, Ustadz saya punya teman LGBT, entah lesbinya entah homonya saya nggak tahu, nggak tak cetakkan gitu, yang jelas itu boleh nggak saya berteman dengan dia? Ya, saya tanya balik, kenapa harus berteman dengan dia? Soalnya orangnya baik. Saya bilang sama beliau, kalau Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan terwarnai oleh agama temannya. Sekarang jangan mengatakan dia baik, habis itu jangan akan mengatakan kalau LGBT kira apa-apa buktine wonge apik gitu. Nanti habis itu benarkan, habis itu dan seterusnya. Maka ini yang dilakukan oleh istri dari Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana suaminya setiap hari mendakwai orang-orang LGBT, tapi istrinya selalu mengatakan, "Mas, ora usah diurus itu, Mas. Jarno ae lah wis.
kowe ndek urusan dhewe kono ndek urusan dhewe wong ra urung kok kandhani yo ragu. Sehingga harusnya seorang istri itu memotivasi suaminya berdakwah tapi malah justru gembosi. Makanya begitu Nabi Lut didatangi malaikat, kaumnya itu pada ngetutke ngindili, dan malaikat itu mengabari nanti kamu pergi sama anakmu perempuan. Kata Nabi Lut, bojoku piye? Bojomu bukan keluarga, tinggalan. Padahal istrinya normal, bukan pelaku LGBT. Makanya dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW mengatakan bahwasanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang lihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Tentu ini yang punya kapasitas dan kapabilitas, seperti polisi, tentara, jaksa. Saya ini jaksanya malah disuap gitu. 1 triliun gitu. Pak No untuk piro gitu. Karo tengah kayak didung karo kuwi Mas Rono ra. Kayak ra ukur 1 triliun kula nganti ya Allah duit tok sakmono kae. Jadi jenengan mungkin nek ngomong miliar-miliaran ampun ngomong kula ra tau ndelok, aku ra tau ndelok. Pun tau ndelok ning TV to. Nah, mungkin kalimatnya diganti ora tau ndelok, aku rong tau demok atau rong tau nyekel. Nek pun ndelok to ning TV emas 50 sekian kilo, duit sekian ratus miliar. Mengerikan nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu nggih, artinya saya merujuk pada hadis, bahwa Nabi SAW tidak diberitahu Dajjal itu asal usulnya dari mana. Tidak diberitahu. Nah, nanti kalau saya dapat infonya saya kasih tahu. Cuman dari hadis ini saya nangkapnya beliau kok enggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Diriwayatkan hadasana Abu Asim Husaisyu ibnu Asram, dari Abu Asim Husais bin Asram. Hadasana Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak. Kemudian akhbarona, mengabarkan kepada kami Muammar ibni Az-Zuhri, Muammar bin Zuhri an Salim an Ibni Umar, dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi ibni Soidin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Soidin, maaf salah tulis, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Ibnu Soyad. Dari zaman itu tuh ada orang namanya Ibnu Soyad. Kemudian jadi kalau panjenengan masih ingat, Dajjal itu cendek, lemu, keriting. Nah, Ibnu Soyad itu punya ciri-ciri mirip gitu. Kemudian dikatakan di sini fi nafri min ashabihi fihim Umar ibnul Khattab. Bahwasanya Ibnu Soyad berada bersama dengan teman-temannya. Waktu itu Ibnu Soyad masih apa nggih? Cara bocah ya umur SMP napa SMA awal ngoten niku. Tesih bocah tesih nom. Kemudian di antara mereka ada Umar bin Khattab juga. Wa huwa yal'abu ma'al ghilmani inda admi bani Mughalah wa huwa gulamun. Dan dia sedang bermain bersama dengan anak-anak di dekat benteng Bani Mughalah, dan waktu itu dia masih muda. Jadi gulam itu artinya muda. Cara bahasa Jawa Joko. Nah, kemudian falam yash'ur hatta daraba Rasulullah SAW. Jadi dia enggak merasa kalau Nabi itu ada di dekat situ. Sampai Nabi itu apa di sini daraba itu memukul, tapi maksudnya gablok ngoten. Wah, gitu. Daraba Rasulullah SAW dohrohu. Jadi dipukul punggungnya, pukul ditepuk ngoten, mboten dikoplok mboten itu. Plok. Biyadihi, dengan tangan Nabi SAW. Summa qala, kemudian beliau SAW mengatakan, atas hadu anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi kalau aku Rasulullah? Ngerti aku rane aku Rasulullah. Kamu bersaksi gak kalau aku Rasulullah? Qala, kata Ibnu Sayyad, fanadara ilaihi, ketika melihat Nabi SAW, dia mengatakan ashadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul dari orang-orang yang ummi, tidak bisa membaca. Tsumma qala, kemudian Ibnu Sayyid berkata lagi kepada Nabi SAW, Nabi SAW, atas hadu anni Rasulullah.
pertanyaannya dibalik gitu. Nah, kamu bersaksi enggak nek aku Rasulullah, kata Ibnu Sayyad. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Rasul itu jamak dari Rasul. Nah, jadi Nabi menjawab tidak ngimani dia sebagai Rasul, tapi aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini kalimat umum ya. Jadi ya nggak salah juga jawaban Nabi SAW. Summa qala lahu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada Ibnu Sayyad, mayatika, ada info apa yang datang di kamu? Jadi orang ini memang punya spesial keadaan, yaitu dia dinampakkan beberapa hal yang tidak dinampakkan kepada orang lain, dan Nabi tahu gitu. Qala, kata Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Yang datang padaku adalah shadiqun, orang yang benar, wa kadhibun, dan ada juga pendusta. Faqala lahu, kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, khulito alaikal amru, sesungguhnya urusan ini telah bercampur bagimu. Orang cetha atau kabarmu, ya, kira-kira gitu. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ini qad khabbatu laka khabiatan, sesungguhnya aku telah menyimpan untukmu sebuah rahasia. Jadi Nabi tes, ini kan pesulap-pesulap yang kata niku. Ayo jenengan bayangkan satu angka, nanti pilih dari kartu ini, kata niku terus jaiko nulis angka tertentu, bener gak angka ning ngeten. Nek Nabi kali Ibnu Sayyad enggak pakai nulis-menulis. Aku batin apa saiki? Aku batin kowe, kira-kira batinanku apa? Di Ibnu Sayyad ini memang orang beda gitu sama yang lain. Kemudian wa khabba'alahu, kemudian dikatakan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW dalam hati beliau menyimpan sebuah ayat. Jadi, pesulap kan ongko ini kan ilmu 1 sampai berapa gitu kan. Tergantung dia pilih angka 1 sampai 20 misalnya gitu kan. Atau huruf gitu. Nah, ini kan Nabi buatan ongko, buatan huruf tapi ayat. Nabi menyimpan untuk Ibnu Sayyad yaitu yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaitu ayat yang berbunyi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari ketika langit datang dengan asap yang nyata. Qala Ibnu Sayyad menebak mengatakan huwa ad-dukhnu, yang engkau simpen itu asap. Asap itu maksudnya ayat tadi ada asapnya gitu, kata-kata asap. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ihsa falan ta'dua qadraka, diam, engkau tidak akan melebihi takdir. Jadi sebagian ulama menafsirkan atau memahami potongan hadis ini bahwasanya Ibnu Sayyad punya kelebihan yang lebih, tapi Nabi mengatakan kelebihanmu hanya pada apa yang ditakdirkan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu gak akan melampaui apapun, gak akan jadi superhero atau apa, enggak. Jadi kamu cuman akan bisa menyampaikan sesuatu yang memang sudah dikabarkan gitu. Faqala Umar bin Khattab langsung, ya Rasulullah, idzan li fa'adriba unuqoh, izinkan aku untuk menggal kepalanya. Jadi Ibnu Umar itu langsung Umar bin Khattab itu kalau orang-orang yang terindikasi perdukunan itu beliau langsung menawarkan diri, saya eksekusi. Nah, Umar bin Khattab untuk mengeksekusi orang selalu bertanya sama Nabi. Ini dalam bab tata pemerintahan Islam itu hukum pidana nggak boleh dilakukan oleh orang per orang. Jadi Umar bin Khattab itu dalam banyak riwayat ketika mau mengeksekusi orang, dan pada zaman itu Nabi masih hidup, selalu bertanya sama Nabi. Termasuk kisah tentang Dzul Khuwaisirah ketika Nabi SAW membagi ghanimah. Untuk orang muhajirin dikasih sedikit, untuk orang ansor dikasih banyak, padahal orang muhajirin itu lebih butuh daripada orang ansor karena mereka meninggalkan kota kelahirannya tanpa membawa apa-apa. Nah, si Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil." Nabi menjawab, "Loh, sapa sing bisa berbuat adil melebihi saya? Gak ada orang yang lebih adil daripada saya."
Nah, langsung Umar bin Khattab, izinkan saya menggal kepalanya, kata Nabi tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang Islam tidak boleh sembarangan dalam urusan nyawa, urusan darah dengan orang lain. Makanya nek kita ningali nomor TV dah SMP, SMA, cekelane sajam niku udah luar biasa mengerikan ya. Karena ayatnya jelas dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidina fiha abada. Siapa yang kemudian membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka dan kekal di dalamnya. Ini sebuah perkara yang tidak bisa disepelekan ya. Artinya ngapunten kalau panjenengan gak ada putra-putra yang STM atau apa itu, sesekali dicek gitu, jok motornya isinya apa gitu, atau tasnya isinya apa, isor ambene isinya apa. Jangan sampai dengan dikontak karo polisi nek putrane pun ten mriko. Dan ternyata penegakan hukum di kita ya lemah gitu. Begitu berarti cekel surat pernyataan tanda tangan di atas meja colke lagi, besok gitu lagi gitu. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab menawarkan diri. Ini menunjukkan seorang muslim enggak boleh sembarangan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Rasulullah SAW, iyyakun falantusallato alaih. Kalau dia itu dajjal, tadi Umar itu ngiro iki dajjal gitu. Nek dia dajjal, maka engkau tidak akan dapat menguasainya. Ra mungkin bisa mempateni. Kenapa kok gak mungkin? Kalau panjenengan masih ingat, kenapa? Karena yang ditakdirkan untuk membunuh dajjal sinten? Isa al-Masih gitu loh. Jadi Nabi langsung ngepal nek kuwi dajjal, kowe ra bakal iso mateni gitu. Kemudian yakni ad-dajjal wa illa yakun. Nah, kalau dia bukan dajjal, huwa fala khaira fi qatlihi. Nek bukan dajjal, lah kowe mateni dhek iki malah ora enek kebaikan, malah masalah besar, malah dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini wallahu alam saya melihatnya bahwasanya Nabi SAW pun nggak tahu asal usul dajjal. Karena pada hakikatnya asal usul itu nggak penting gitu. Yang penting orangnya nanti ada, bikin fitnah dan gimana selamat dari fitnah. Sama halnya dengan ngapunten gitu. Ketika kita kemudian kenal sama teman atau mau menikah dengan seseorang gitu kan. Ya masa lalu kalau mau dicari tahu bisa-bisa aja. Tapi apa pentingnya masa lalu untuk kemudian merangkai masa depan kalau bisa dilupakan gitu. Makanya nanti dalam bab pernikahan tidak diperbolehkan seorang laki-laki itu bertanya sama calon istrinya, kamu dulu pacaran sama siapa dan orang mana. Dan si istri atau calon istri ini juga nggak boleh menjawab, karena menjawab itu bagian dari membuka aib. Ning sok-sok gitu loh, sok-sok. Pas lagi anyel karo sing lanang gitu kan. Lanange ora tau tekok jane. Nesune ngene iki. Ngerti yo aku biyen milih mantan-mantanku. Sadurunge ro kowe aku ning mantan 17. Sing guyu kuwi khususnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dosanya kami ampuni illa al-mujaharah, kecuali yang terang-terangan dalam dosa. Nah, terang-terangan dalam dosa ini gimana? Ya dia ditutupi dosanya, nggak ada yang tahu, cuma dia dan Tuhannya sebenarnya gitu. Dan tiba-tiba ngobrol karo wong gitu kan. Arep pamer apa wonge sing dijak ngomong duwe kabeh, pamer motor dhek duwe, pamer mobil duwe. Oh iya. Iki lak wong supine ra patek bagus. Wah, pamer mantan gitu. Nah, ngoten niku lho. Ku elek ning ngoten niku. Ya Mas Rono ya, rasa dipamerke nek di mantan oke. Cukup dia yang ada di hatimu. Tanya ahlinya. Rasa dipamerke gitu. Makanya saya tuh kadang ngobrol sama piye-piye sepuh, bos-bos ngoten niku. Buatan kula teko yo crita iki karo kene-kene ngopo to iki. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Soyad ya, itu yang tertuduh menjadi dajjal. Bahkan seorang Ibnu Umar, jadi bapak Umar bin Khattab itu pengen membunuh Ibnu Soyad
Iki anake ya persis kayak bapake. Kekeh nek itu Dajjal. Sampai Ibnu Umar mengatakan dalam sebuah riwayat pada Sunan Abu Dawud hadis nomor 3769. Kok ngerti Mas? Tak tulis ini. Saya enggak hafal ini. Bahasa beliau sampai bersumpah, wallah, demi Allah, ma'asyuku annal masihat Dajjal ibnu Sayyad. Aku enggak ragu kalau si jenenge Masih ad-Dajjal ibnu Sayyad kuwi. Enggak ragu. Artinya kalaupun memang benar iya gitu kan, pada zaman itu gitu kan, dia belum memunculkan fitnah itu, karena fitnah itu nanti ditakdirkan di akhir zaman gitu. Makanya insya Allah nanti akan ada hadis tentang bahwasanya Dajjal itu pun enten. Jadi Dajjal itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada sakniki di sebuah pulau di rantai gari nunggu waktu ditoke. Sama halnya dengan Ya'juj Ma'juj, dia juga sudah ada, berada di antara gunung-gunung yang ditutupi dengan benteng, dengan tembok dari besi. Tiap hari dia nitiki, begitu pagi dia mulai nitiki nganti sore, begitu tekane sore leren sik kesel, sesuk-esuk bali meneh, lubang ini ku tertutup lagi, baleni meneh tiap hari. Begitu nanti pas wayahnya keluar, niku rasa nunggu titik wis dibuka langsung biak gitu metu deh. Makanya nanti dalam bab Ya'juj Ma'juj dia keluar itu dengan penuh rasa lapar, haus, sehingga apapun yang ditemui segala macam air diminum, sampai ketemu telogo, danau, itu saking oke orangnya, itu dari yang pertama itu minum nanti sampai yang terakhir itu rakumanan itu. Begitu tekan kalau ini biar kita enak banyu nih, kok saya kisah gitu. Jadi mereka ngerti kalau itu dulu danau ada airnya. Tapi udah kedisian sama sing depan-depan itu. Nanti insya Allah. Jadi Ibnu Umar yakin nek itu Dajjal. Sampai dia bersumpah. Seorang sahabat kalau udah bersumpah itu keyakinannya harus wal gitu. Tapi apa kata Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad membantah gitu. Dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 11.325, Hadatsana Muhammad ibni Ja'far telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Hadatsana Auf an Abi Nadrah, menceritakan kepada kami Auf dari Abu Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, aqbalna fi jaisin minal Madinah qibala hadal masyriq. Kami datang dalam sebuah pasukan dari Madinah dari arah timur sini, daerah sini. Qala, kata beliau lagi, fakana fil jais Abdullah ibnu Sayyad. Di tengah-tengah pasukan itu ada Abdullah bin Sayyad. Jadi ini berarti suatu tambah gede gitu. Tadi cilik, cik dolanan, ini melu perang di antara pasukan perang. Wa kana la yusairuhu ahadun wala yurafiquhu wala yuakiluhu wala yusyaribuhu wa yusammunahu ad-Dajjal. Sakit banget. Bahwasanya Ibnu Sayyad ini enggak ada seorang pun yang mau ngikuti dia. Ora enek sing gelem ngikuti. Enggak ada yang mau mendampinginya. Jadi di belakangnya enggak ada yang mau, di sampingnya enggak ada yang mau. Kemudian enggak ada lagi yang yuakiluhu, mau mangan bareng dia. Padahal biasanya kok pasukannya senang kembulan. Ini mangan bareng, enggak ada yang mau nyedak. Sakit banget. Kemudian wala yusyaribu, dan enggak ada yang mau minum bareng dia. Di cara pengajian itu suguhe ya mung siji ya Mas ya. Enggak mau dia. Enggak ada sing gelem ngancani ngombe. Bahkan yusamunahu Dajjal. Tiap hari diceluk Dajjal. Dajjal itu. Kemudian fapaina ana dzata yaumin, ketika aku pada satu hari sedang berada di nazilun fi manzilin li, berada di rumahku, idro'ani Abdullah bin Sayyad jalisan. Tiba-tiba waktu itu aku melihat Abdullah bin Sayyad ini baru duduk lenggah, bukan duduk anggo pacul ning mboten. Kemudian faja'a hatta jalasa, maka ia datang dan duduk di dekatku. Jadi ini juga sing ceritakan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kan seorang sahabat yang baik gitu. Jadi begitu Abu Sa'id Al-Khudri buka pintu, Ibnu Sayyad duduk sebelah sana, begitu dibuka nyedak gitu loh. Yang member sahabat yang disedai kan ya ora terus melayu gitu kan. Nah, maka faqala
dia kemudian berkata, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ala taro ila ma yasnaun nas. Jenengan ngertos mboten wong-wong nika do ngapake kula. Maksude aku wis sikape kaya ngene jenengan ngerti ora gitu. La yusa yiruni, mereka enggak mau jalan bareng aku, ahadun wong sitok era sing gelem. Wala yurafiquni, enggak mau mendampingi aku, ahadun satu orang pun enggak mau. Wala yusyaribuni ahadun, ngancane ngombe sing halal Pak, orang ngombe mboten gitu, mendem mboten. Ngombe napa lah gitu, ngombe susu napa renek sing gelem. Wala yu akiluni ahadun, yang mau kembulan makan sama saya juga enggak ada. Wa yad'uni ad-dajjal, dan mereka juga memanggilku Dajjal. Waqad alimta anta ya Aba Sa'id, dan engkau tahu wahai Abu Sa'id. Nanti Abu Sa'id Al-Khudri itu memang sahabat yang dikenal dekat dengan Nabi SAW dan banyak berinteraksi dengan Nabi SAW, sehingga ya banyak ilmunya. Makanya Abu Sa'id itu pengen menegaskan, dan engkau tahu loh Abu Sa'id, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahasa Nabi SAW itu pernah bersabda apa? Inna Dajjal la yadkhulul Madinah, sing jenenge Dajjal iku lho ra iso mlebu Madinah. Wa ini wulidtu bil Madinah, lah aku lho lahir ning Madinah gitu. Makanya di pekan yang lalu dan jenengan masih ingat, ciri-ciri Dajjal itu mungkin akan ada pada beberapa orang manusia yang jenengan temui, ning jangan kemudian memvonis dia Dajjal. Sampai kapan? Sampai dia bisa menghidupkan orang mati paling murah gitu. Tapi nek mau mirip-mirip terus diceluk Dajjal nggih ampun itu. Karena Ibnu Sayyad ini juga protes itu. Jenengan kan mireng nek Nabi mengatakan Dajjal kira bakal mlebu Madinah. Lah aku lho lahir ning Madinah gitu. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna Dajjal la yuladu lahu. Dan aku juga mendengar kalau Dajjal itu enggak akan memiliki anak. Jadi dia itu jomblo akut gitu, dewean gitu. Waqad wulidali, dan sungguh aku iku lahir, artinya aku tuh punya bapak ibu gitu kan. Fa wallahi laqad hamamtu mimma yasna'u biha ula'in nas an akhuda hablan fa akhluwa, musakibat. Hampir-hampir karena sing tak rasake dina-dina kaya ngono kuwi, cedhak wong renek sing gelem ngejak jajan renek sing gelem, dina-dina diceluk Dajjal, aku lho hampir-hampir nek ra mergo iman kuwi lho. Enek tali kata beliau, tak jikuk tak go gantung gitu. Ngomong gitu. Fa akhlu, tak gantung guluku. Fa aj'aluhu fi unuqi. Tali niku tak kolongke, tak cemplungke ning guluku. Kemudian fa taniko fa astariha min haula'in nas. Dan aku cekik leherku sehingga aku bisa, di sini dikatakan astariha min haula'in, bisa leren dari mulut-mulut manusia tadi. Sakit banget. Oke. Wallah, demi Allah, dia bersumpah lagi. Ma'ana bid Dajjal, aku itu Dajjal. Walakin, tapi wallah, demi Allah lagi. Lau syi'ta la akhbartuka bi ismihi wa ismi abihi wa ismi ummihi wa ismil qaryatil ladzi yakhruju minha. Nek kowe gelem, aku iso nyebutke jenenge mboke, pake, kemudian jeneng asline dheke, termasuk kampung di mana dia nanti akan muncul. Nah, jadi ini kabar yang dikasih oleh Allah kepada Ibnu Sayyad. Ning Ibnu Sayyad bukan Dajjal ini. Jadi dia nyatakan aku duduk Dajjal, dan aku bisa menyebutkan siapa itu dengan detail, dan itu bukan saya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Dajjal muncul? Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dara'allahu dzurriyyata Adam a'dama min fitnatid Dajjal. Bahwasanya tidak ada fitnah yang lebih besar yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semenjak menciptakan anak cucu Adam melebihi Dajjal. Jadi nek setan niku sama Allah dikatakan dalam banyak ayat inna kaidas syaitana kana dhaifa, sangat lemah tipu daya setan.
Kemudian tipu daya wanita dikatakan di dalam Quran, inna kaidakunna kana adim. Tipu daya wanita itu besar banget, nganggu banget. Nah, Dajjal di sini dikatakan juga yaitu a'dham min fitnatid Dajjal, lebih besar lagi fitnahnya Dajjal. Makanya nanti insya Allah nanti kita bacakan hadisnya kalau dikasih umur panjang, itu Dajjal akan ditemani selain sama Yahudi sama ditemani sama satu kampung yang isinya perempuan-perempuan. Jadi wanita-wanita. Makanya di sini disebutkan Dajjal itu fitnahnya lebih besar dan termasuk yang paling besar. Jadi setan itu tipu daya ini lemah, ditawuti bisa hilang. Kemudian wanita itu tipu daya besar, sangat besar. Nah, Dajjal itu yang paling besar. Jadi doif, kemudian adim, a'dham, yang paling besar. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'atsu nabiyan illa haddara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia akan memperingatkan umatnya mengenai fitnah Dajjal. Nah, termasuk panjenengan beberapa malam ini mendengarkan soal ini kan, hadisnya ini menunjukkan bahasanya ini kalau dirujuk ke belakang atau tarik ke belakang diambil dari sabda Nabi SAW. Artinya ini juga bagian dari peringatan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang qadarullah adalah saya yang menyampaikan. Gitu. Artinya jenengan juga termasuk bagian dari umat yang mendapat peringatan dari Nabi SAW. Kemudian wa ana, kata Nabi SAW, dan aku akhirul anbiya, nabi yang paling terakhir. Ini akidah. Jangan sampai nanti yang mau ngaku-ngaku nabi dengan derek. Ada iso mabur wis ben, ada iso ambles bumi jarno, gitu toh. Jadi Nabi udah naskan ini dan di banyak hadis dikatakan khotamul nabiyyin, khotamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir gitu. Nah, wa antum akhirul umam, dan kalian kita umat Nabi SAW umat terakhir. Artinya setelah ini nggak ada lagi nabi yang membawa umat, selesai sudah gitu kan. Wa huwa kharijun fikum la malahatan, dan Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Jadi nabi-nabi itu ada diikuti umat-umatnya, terus sampai aku nabi terakhir, umatnya kowe kabeh, lah Dajjal kuwi bagian dari umatku. Sehingga kesimpulannya kalau melihat zamannya, Dajjal itu juga generasi umat Nabi SAW, tapi yang bagian akhir gitu. Bukan generasi awal karena ada sahabat, tabi'in terus gitu kan. Summal ladina yalunahu, kemudian setelahnya. Nah, sehingga Dajjal akan muncul ketika Nabi SAW sudah wafat. Nah, Nabi sampun wafat, berarti Dajjal makin cerdas untuk muncul. Kemudian Nabi mengabarkan lagi dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya dari Husain, dari Zaidah, dari Abdul Malik, dari Umar, dari Abdul Somad berkata, Zaidah telah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umar, dari Jabir bin Samurah, dan dari Nafi bin Utbah bin Abi Waqqas, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, tuqatiluna jaziratal Arab fayaftahu Allahu lakum. Kalian kaum muslimin, para sahabat, akan memerangi jazirah Arab dan kalian akan membuka kemenangan untuk kalian. Dan itu sudah terjadi. Jadi zaman Nabi SAW itu Nabi berperang dengan suku-suku Arab, berperang dengan orang-orang kafir Quraisy dan menang. Dan jazirah Arab hampir semuanya Islam, tunduk dalam keislaman. Summa, kata Nabi SAW, tuqatiluna farisa fayaftahu Allahu lakum. Kemudian kamu akan memerangi bangsa Persia dan Allah akan menangkan untuk kalian. Ini juga sudah. Jadi dulu, sekarang bangsa adikuasa itu kan Rusia sama Amerika, taruhlah gitu. Kalau dulu Persia sama Romawi. Nah, waktu itu, waktu diceritakan hadis ini, orang Arab Islam, para sahabat itu belum kuat. Tapi Nabi sudah ngasih kabar gembira. Kowe engko ngalahke wong Arab kabeh. Kowe engko ngalahke Persia, dan sudah kalah. Persia itu Iran sekarang. Makanya napa mahkotane itu sampai dicuil-cuil. Wong Persia sampai hari itu wanyel sama sing nyuil-nyuil gitu kan.
yaitu para sahabat pada zaman itu. Makanya mereka kemudian gawe-gawe hadis. Bahasa Nabi bersabda, sepeninggalku semua sahabatku kafir kecuali 5, kecuali 7, tergantung riwayat, ada yang 5 ada yang 7. Dan 5 dan 7 ini ya sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Persia gitu. Makanya mereka pun Islamnya saiki ya Islam yang aneh gitu, Islam Syiah gitu kan. Parah meneh wong Indonesia sing enggak ada Persia-Persiane melu-melu gitu kan. Nah, sebenarnya ya cari biar saja mereka, tapi yo kenapa orang Indonesia malah melu-melu? Karena tadi itu akidahnya mungkin rusak. Nah, kemudian dikatakan lagi Nabi bernubuat lagi menyampaikan kabar yang akan datang, summa tuqatiluna Rum, kemudian kalian akan memerangi Romawi, fayaftahu Allahu lakum, dan kalian akan menang mengalahkan mereka. Dan ini dalam kisah pembebasan Al-Quds pada zaman Umar bin Khattab. Itu beliau sampai kemudian untuk menerima kunci Baitul Maqdis itu pakai keledai yang enggak pakai pelana. Jadi benar-benar cuma keledai ditumpahi gitu aja. Sampai pendeta yang mau nyerahkan itu sampai gede-gede. Bangsa segede Romawi kalah karo wong kaya ngene gitu. Karo bangsa yang mungkin enggak pernah terfikirkan gitu. Tapi ya itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin yang akidahnya lurus. Sekali lagi. Kemudian summa tuqatiluna dajjal. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, fayaftahu Allahu lakum, dan kalian akan memenangkan peperangan itu. Jadi yang Arab sudah, Persia sudah, Romawi sudah, Dajjal urung. Nah, berarti belum gitu kan. Jadi ini akan terjadi. Jadi kalau kemudian hadis-hadis Dajjal itu cara mengkonfirmasinya, memvalidasinya gimana? Dan Nabi ngomong soal Romawi udah, Persia udah, Jazirah Arab udah. Berarti Dajjal yang kudune sudah. Nah, lucu nenek dukun nih kok dari 100 kali dia ngeramal, sing bener siji apa loro, ning sing luput dilalekke, sing bener niku wae, sing bejo niku dieling-eling. Nah, akhirnya masyarakat ngomongin apa? Dukun kae sekti. Padahal jane lupute ping 99 gitu kan. Ya itulah manusia ya. Makanya pentingnya punya akidah lurus tuh kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian faqala Jabir berkata, la yahrujud dajjal hatta yuftatahar Rum. Dajjal enggak akan keluar hingga Romawi dikalahkan. Dan Romawi udah kalah, berarti kan tinggal ngenteni wayahe ketemu Dajjal. Nah, cukup kurang waktu nih. Saat-saat sebelum kemunculan Dajjal. Nah, dikatakan dalam sebuah hadis yang panjang dari Umair ibni Hani Al-Ansi, dari Umair bin Hani Al-Ansi, qala, beliau berkata, sami itu Abdullah bin Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar yaqul berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarul fitan. Nabi menyebut berbagai macam fitnah yang akan muncul. Fa'aksara fi dzikriha, dan beliau banyak menyebutkan tentangnya. Jadi ditegaskan, diulang-ulang. Hatta dzakara fitnatal ahlas. Jadi fitnah yang pertama disebut adalah fitnah ahlas. Faqala qailun, kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Fitnah ahlas niku napa? Qala, kata Nabi SAW, hiya harabun wa harbun. Itu adalah pelarian dan peperangan. Nah, kemudian saya cari itu maksudnya pelarian dan peperangan itu apa? Disebutkan bahwasanya menurut Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Masail Ahmad, bahwasanya fitnah ahlas itu adalah fitnah yang muncul dari tubuh umat Islam sendiri, di mana orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW akan menyebabkan perpecahan dan perseteruan di antara sama orang Islam. Dan hari ini kita lihat bagaimana negara penadan A dan B, atau ormas A, ormas B, Islam sama Islam bentrok gitu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kita sampai di bab fitnah-fitnah ini sebelum kemunculan Dajjal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.